You gotta be the one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansidar dari kelas C, Prodi S1 Farmasi Universitas Negara Siti Makassar. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin yang ada di farmasi, yaitu mulai dari definisi farmasi, sejarah farmasi, ilmu pendidikan farmasi, obat dan resep. Apa sih itu farmasi? Banyak orang menyebut-nyebut farmasi, tetapi mereka tidak tahu apa itu arti dari farmasi. Farmasi pada masyarakat awam hanya dipandang sebelah mata, dan biasanya orang-orang menyebut farmasi itu hanya sebagai penjual obat. Padahal pada dasarnya farmasi itu banyak sekali fungsinya dan sangat bersangkutan di masyarakat luas. Apa sih itu farmasi? Farmasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya farmakon, yang artinya obat atau racun. Tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu hingga siap untuk dijadikan suatu obat untuk suatu penyakit. Orang yang ahli dalam farmasi disebut apoteker. Dalam ilmu farmasi terdapat 4 bidang yang harus dipelajari, diantaranya yaitu farmasi industri, farmasi Ains, farmasi klinis, dan farmasi obat tradisional. Racun dan obat diartikan adalah ketika obat dalam dosis berlebihan maka menyebabkan racun bagi tubuh manusia. Begitu juga sebaliknya, jika obat sesuai dosis atau aturan pemakaiannya, maka obat sangat berfungsi untuk menyembuhkan tubuh manusia. Poin kedua, sejarah farmasi, di mana pada zaman Yunani kuno, farmasi itu bertugas untuk pengusiran roh-roh jahat atau setan dalam tubuh manusia. Nah, setelah berkembangnya zaman, berubah fungsi menjadi pengobatan berawal dari tumbuh-tumbuhan, sehingga sekarang jadi obat. Awalnya sebelum tahun 300 sebelum Masehi, pada zaman kuno para farmasi menggunakan tanaman-tanaman sebagai pengobat. Di bidang farmasi kita mempunyai simbol di mana ada gelas yang dililit ular, yang mengartikan bahwa ular tersebut mengeluarkan bisa, dan bisa tersebut bisa menjadi sebagai obat dan bisa juga sebagai racun pada tubuh manusia, di mana jika sebagai obat dan dosis yang tepat dia dapat menyembuhkan, sedangkan begitu juga sebaliknya. Di zaman Yunani kuno, dewa Aesculapius merupakan dewa pengobatan, di mana Hygieia anaknya sebagai apoteker di Yunani. Pada saat itu, Hygieia bertugas untuk meracik obat di masyarakat Yunani dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan. Perkembangan ilmu pengetahuan obat setelah masa Yunani kuno berkembang dari Cina, Asia, dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tokoh-tokoh penting dalam sejarah kefarmasian. Yang pertama, Hippocrates, yaitu tokoh ini biasanya disebut bapak ilmu kedokteran, di mana dia pencetus sistematika kedokteran. Yang kedua, Dioscorides. Tokoh ini biasanya disebut dengan bapak botani, di mana sekarang disebut Pharmacognos. Yang ketiga, Galen. Tokoh ini adalah ahli farmasi yang mencetuskan patologi, fisiologi farmasi, dan peracikan obat farmasi. Poin ketiga, pendidikan farmasi. Dalam pendidikan farmasi dikenal ilmu resep, di mana ilmu resep tersebut sebagai perancangan obat, peracikan obat, dan stabilitas obat, di mana sekolah tinggi ilmu farmasi yang pertama yang ada di Indonesia yaitu berada di Yogyakarta, yaitu Sekolah Asisten Apoteker.
pertama di Indonesia yang menjelaskan peraturan farmasi yang ditetapkan oleh Belanda. Yang ketiga yaitu obat, di mana obat adalah suatu bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala lainnya pada luka atau kelainan jasmani dan rohani, termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh pada manusia. Banyak sekali macam-macam sediaan farmasi yang dikembangkan, semacam penggolongan obat pun sudah semakin diperbaharui dengan adanya peraturan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2000 yang mengganti penggolongan jenis obat menjadi 5 bagian saja. Penggolongan obat dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria penggolongan dan dimaksudkan untuk peningkatan keamanan, kekuatan dalam distribusi. 1. Penggolongan obat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Menteri Kesehatan nomor 949 garing Menkes garing per garing 6 garing 2000. Obat bebas adalah obat yang digunakan tanpa resep dokter, disebut OTC, terdiri atas obat bebas dan obat terbatas. Obat bebas adalah obat yang digunakan tanpa resep dokter, disebut OTC, terdiri atas obat bebas dan obat terbatas. Di Indonesia, obat golongan ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan, tanda khusus pada kemasan. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan, tanda khusus pada kemasan. Dan obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat wajib apotek yaitu adalah obat keras yang diberikan apoteker pengelola apotek kepada pasien. Tujuan adalah memperluas keterjangkauan masyarakat. Obat-obat yang digunakan dalam golongan ini merupakan obat-obatan yang diperlukan untuk kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Oral adalah obat yang cara penggunaannya relatif melalui mulut. Keuntungan relatif, aman, praktis, ekonomis, dan kerugiannya timbul efek lambat. Tidak bermanfaat untuk pasien yang sering muntah, diare, tidak sadar, tidak kooperatif. Yang kedua, sublingual, yaitu cara penggunaan obatnya ditaruh di bawah lidah. Tujuannya supaya efek lebih cepat karena pembuluh darah bawah lidah merupakan pusat penyakit, misalnya pada pasien jantung. Ketiga, inhalasi. Penggunaannya dengan cara disemprotkan ke mulut, misalnya obat asma. Keuntungannya yaitu absorpsi terjadi cepat secara homogen. Kadar obat dapat dikontrol. Kerugiannya yaitu diperlukan alat metode khusus sesukar mengatur dosis, sering mengiritasi arterial paru sekresi, saluran nafas, terseksitas pada jantung. Dalam inhalasi, obat dalam keadaan gas atau uap akan diabsorpsi sangat cepat melalui alveoli paru-paru dan membran mukosa dan perjalanan pernafasan. 4. Rektal. Cara penggunaannya melalui dubur atau anus. Tujuannya mempercepat kerja serta sifatnya lokal dan sistemik. Obat oral sulit atau tidak dapat digunakan karena iritasi lambung atau
terurai di lambung, terjadi efek lintas pertama. Vaginal, bentuknya hampir sama dengan obat rektal, dimasukkan ke vagina langsung ke pusat sasar, atau misalnya keputihan atau jamur pada vagina. Parental, yang ketujuh, topikal atau lokal, yang kedelapan, transdermal, dan nasal. Penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaannya, yaitu aerosol, kapsul, tablet, krim, emulsi, ekstrak, gel, imunoserum, implan, infusa, inhalasi, injeksi, tablet hisap, sediaan obat mata, pasta, plaster, serbuk, larutan. Yang kelima yaitu resep, di mana pengertian resep menurut Syamsuni tahun 2006 adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker. Pengolah apoteker akan menyiapkan untuk membuat obat, meracik, serta menyerahkan obat kepada pasien. Menurut Dr. Andes Haji H.A. Syamsuni, apotek dalam ilmu resep 2007, obat adalah bahan atau campuran yang digunakan untuk seluruh makhluk hidup untuk mendiagnosa, mencegah, mengurangi, mengobati. Penggolongan resep yaitu penggolongan resep dokter berdasarkan penulisannya. Yang pertama, nama bahan obat dan ditulis lengkap secara dan dapat terbaca. Yang kedua, nama-nama obat atau bahan obat ditulis tidak lengkap dan jelas terbaca. Yang ketiga, nama-nama obat atau bahan obat ditulis tidak lengkap dan kurang jelas terbaca. Komponen resep, yang pertama, inskripto, alamat penulis resep. Yang kedua, praeskripto, perintah atau pesanan. Yang ketiga, signatura, tanda tangan yang harus ditulis di etiket obatnya. Yang keempat, subskripto, yaitu tanda tangan atau paraf. Komponen resep menurut fungsi. Yang pertama, remedium kardinal. Yang kedua, remedium adjuvans. Yang ketiga, corrigans. Yang keempat, constituents. Penyimpanan resep. Yang pertama, resep asli dikumpulkan berdasarkan tanggal yang sama, diurutkan sesuai nomor resep. Yang kedua, resep yang berisi narkotika dipisahkan dan digarisi bawahi dengan tinta merah. Yang ketiga, resep yang berisi psikotropika digaris bawahi dengan tinta biru. Yang keempat, resep dibandel sesuai dengan kelompoknya. Yang kelima, resep ditulis tanggal, bulan, tahun yang dibaca dengan disimpan di tempat yang telah ditentukan. Yang keenam, penyimpanan benda resep dilakukan secara berurutan dan teratur. Yang ketujuh, resep dapat diambil dan dibandel pada saat penulisan, harus dikembalikan kepada bandel semua tanpa merubah urutan. Yang kedelapan, resep yang telah disimpan selama dari 3 tahun dapat dimusnahkan sesuai dengan tata cara pemusnahan. Pemusnahan resep ada 3, yaitu memusnahkan resep yang telah disimpan selama 3 tahun atau lebih. Yang kedua, tata cara pemusnahan, yaitu resep narkotika dihitung lembarannya. Resep akan ditimbang. Yang ketiga, resep dihancurkan lalu dikubur atau dibakar. Yang ketiga, membuat berita acara pemusnahan sesuai dengan format terlampir. Itulah pemaparan materi dari saya atas nama Syamsidar dari kelas C Prodi S1 Farmasi Universitas Megaristi Makassar dengan NIM D1B1-20136. Sekian dan terima kasih. Who prays on time, who lives right every day. You know you gotta watch the time, cause time goes fast and you don't wanna be delayed. You don't wanna go back, don't wanna